Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Gorontalo, pada hari ini kami melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual tentang praktek coaching untuk supervisi akademik sesama calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya adalah Noni Usman SPD dari SDN 3 Telaga. Saya berperan sebagai observer dan di sebelah kanan saya adalah Saya Septian Antu dari SMK Alma Mater Telaga sebagai coach. dan di sebelah kiri saya adalah Saya Ramli Poloso dari SMK Sekolah Pengurangan Telaga berperan sebagai coach. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ramli? Alhamdulillah baik Bu Noni. Sehat ya Pak? Ya sehat. Alhamdulillah ya Pak. Jadi sebelum kita akan melakukan kegiatan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Pak Ramli. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Bapak, pada kegiatan coaching kita pada hari ini saya akan melakukan penilaian terhadap coach dan coachee, di mana berdasarkan dengan saya akan menilai berdasarkan dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Atau apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot? Nah, pertanyaan kepada coachee ya. Jadi, dan saya juga akan menilai bagaimana si coachee merespon pertanyaan dari si coach, dari Bapak. Nah, jadi prinsip coaching juga ini disesuaikan dengan kemitraan, kemudian proses kreatif dan memfasilitasi potensi. Nah, baiklah, kita akan mulai ya Pak. Jadi saya akan, pertanyaan yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yang terkait dengan kehadiran penuh dan menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua, Pak. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Pak? Kompetensi yang secara spesifik ingin saya observasi yang terkait dengan mendengarkan secara aktif, kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali permasalahan si coach. Ya, baik ya. Jadi mendengarkan aktif ya, dan bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada si coach. Nah, pertanyaan yang ketiga yang terakhir Pak ya, indikator ketercapaian bagaimana yang diperlukan dalam proses coaching Pak? Jadi saya berharap dengan proses coaching ini si coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan juga menemukan langkah-langkah yang bisa memfasilitasi si coach itu ya, menemukan jalan keluar dan mengetahui kompetensi apa yang akan dikembangkan. Baik Pak. Nah, sekarang Bapak silahkan melakukan observasi kepada si coach. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Septian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Nah, kemarin Pak Septian sudah mengirimkan pesan pribadi kepada saya terkait ada beberapa hal yang ingin dikomunikasikan dan kendala yang Pak Septian hadapi saat ini. Nah,
eh, Pak Septian mengharapkan apa nantinya sesudah proses coaching kita ini ke depan? Jadi tujuan saya kemarin Bapak ini ada hal yang terkait dengan permasalahan rekan-rekan guru saya yang ada di sekolah. Jadi saya melihat dan merasa prihatin dengan hal ini yang sudah terjadi bertahun-tahun, di mana saya melihat bahwa guru-guru yang ada di sekolah saya itu dalam penyampaian materi pembelajaran kepada murid itu masih menggunakan cara-cara lama, cara-cara konvensional seperti ceramah, di mana ceramah itu seperti kita tahu berpusat pada guru, sedangkan yang kita tahu bersama bahwa saat ini proses pembelajaran itu lebih ditekankan berpusat kepada murid, dan yang kita ketahui bersama juga bahwa saat ini model dan metode pembelajaran serta media pembelajaran itu berkembang semakin besar. Nah, yang terjadi itu seperti saya sampaikan tadi bahwa guru-guru di sekolah saya masih menggunakan metode lama dalam proses pembelajaran. Itu Pak yang terjadi. Ya, jadi terkait dengan penggunaan metode yang masih monoton dan konvensional. Nah, bagaimana Pak Septian mengidentifikasi hal itu terjadi? Apakah Pak Septian melihat langsung ke dalam proses pembelajaran atau sepintas saja? Jadi saya melihat itu pertama saya menyaksikan secara langsung. Saya melihat bahwa ternyata proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas itu seperti itu, kemudian keluhan dari murid-murid bahwa pembelajarannya seperti ini, begini, membosankan dan lain sebagainya, itu yang sedikit ditemukan oleh murid-murid. Jadi Pak Septian melihat langsung ya apa yang Pak Septian sampaikan tadi. Nah, selanjutnya bagaimana rencana aksi atau tindak lanjut Pak Septian untuk mengatasi permasalahan tersebut? Baik, jadi rencana saya itu berkeinginan adanya perubahan dalam proses pembelajaran. Saya ingin pembelajaran itu berlangsung secara menyenangkan, menarik, dan siswa itu merasa bahwa mereka itu tidak sedang belajar. Dalam artian mereka bahagia, senang dalam proses pembelajaran, sehingga mereka secara tidak langsung dari proses itu mendapat ilmu dan pembelajarannya lebih menarik. Dan yang akan saya lakukan adalah yang pertama yaitu melakukan pendampingan kepada guru-guru mata pelajaran yang ada di sekolah saya, dan bisa juga saya melakukan mentoring kepada guru-guru terkait dengan cara-cara pemanfaatan media pembelajaran, kemudian pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, itu yang nanti akan saya lakukan. Selanjutnya, bagaimana Pak Septian berkomitmen dan memiliki tanggung jawab agar apa yang Pak Septian rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar dan berdampak positif bagi teman-teman guru. Jadi agar supaya itu dapat terwujud dan terlaksana, yang pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan komunikasi dengan pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, tentang maksud dan tujuan saya. Kemudian saya akan melakukan komunikasi juga dengan guru-guru mata pelajaran yang tersebut, dengan mereka dengan arahan dari kepala sekolah, kemudian dengan pendekatan yang saya lakukan itu akan memantik mereka memunculkan keinginan di dalam hati mereka untuk dapat memperbaharui atau merubah metode atau cara pembelajaran itu agar lebih menyenangkan. Ya, jadi komunikasi dengan kepala sekolah ya. Iya. Nah, ya mungkin masih ada lagi yang Pak Septian sampaikan sebelum dialog kita akhiri. Saya rasa itu dulu Pak yang perlu saya sampaikan. Ya baik. Nah, bagaimana perasaan Pak Septian sebelum kita melakukan dialog dan tadi sudah dialog, mungkin ada inspirasi atau semacamnya? Baik Pak, jadi sebelum kita berdiskusi tadi, berbicara sama Pak Rami, saya itu belum menemukan cara apa yang harus saya lakukan agar supaya permasalahan dapat teratasi. Namun setelah Pak Rami memberikan pertanyaan
kepada saya menemukan cara, ide bahwa oh ini yang harus saya lakukan. Seperti yang saya sudah sampaikan. Baik, semoga apa yang Pak Septian rencanakan berjalan dengan lancar dan berdampak positif bagi teman-teman guru. Iya. Mungkin kita tutupkan pembicaraan pada kesempatan ini. Semoga dalam waktu dekat kita bisa melihat perubahan yang Pak Septian harapkan. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak ya. Jadi menurut saya sebagai observer, ya, tadi proses coaching saya melihat sudah berjalan dengan baik karena sudah menjalankan sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si Bapak Septian. Jadi saya sudah melihat bahwa Bapak tadi sudah melaksanakan coaching sesuai dengan prinsip yang dilakukan pada kegiatan coaching. Ya, baik. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan Pak. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi? Jadi pada saat proses coaching tadi, saya melakukannya berdasarkan tahapan tirta. Jadi menanyakan tujuan kepada si coaching, kemudian mengidentifikasi lebih dalam permasalahan yang dihadapi si coaching, kemudian menanyakan rencana aksi, dan yang terakhir terkait dengan tanggung jawab dan komitmen upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sehingga dengan alur tersebut saya berharap si coaching bisa menggali potensi dan kemampuannya dalam menghadapi masalah yang ada. Jadi tadi itu ya, Bapak sudah memberikan beberapa pertanyaan dengan menggunakan metode tirta, dan Bapak sudah memberikan juga pertanyaan yang berbobot kepada Bapak Septian tadi. Nah sekarang Pak, pertanyaan yang terakhir Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang barusan Bapak lakukan tadi? Jadi kompetensi yang saya harapkan, jadi ya, lebih berusaha lagi memahami tentang tahapan tirta dan tentang prinsip ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot agar kedepannya proses coaching bisa lebih baik lagi. Baik, demikianlah kegiatan coaching kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.